شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Menuntut ilmu itu jalan ya paling cepat untuk menuju surga. Nah, untuk itu mari kita sama-sama bisa senantiasa muhasabah diri dan agar kita bisa istiqomah di jalan ilmu ini, yang dengan ilmu itu akan bisa kita amalkan. Karena menuntut ilmu tidak ada rugi sedikit pun. Menuntut ilmu merupakan kewajiban seorang hamba. Menuntut ilmu jalan untuk menuju kepada kebahagiaan. Maka dengan ilmu kita akan menjadi selamat. Bapak Ibu, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini udah ngetren ya, di mana-mana telah dibacakan oleh penyampai dakwah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqa ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Bapak Ibu, insyaallah dirahmati Allah, kalau kita ingin ya masuk surganya Allah dengan cara yang paling cepat, yaitu menuntut ilmu din. Sesuai dengan hadis tadi. Kembali kepada makna daripada makna Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Itu ada 4 makna sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang pertama, dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan masuk jannah ataupun masuk surga. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan seseorang pada jannah ataupun surga. Kemudian yang ketiga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya. Dengan ilmu tersebut akan mengantarkan kepada jannah. Sebagaimana kata sebagian ulama, ya, kala suatu ilmu yang telah diamalkan, man amila bima alima auratuhullahu ilma malam ya'lam. Barang siapa atau siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah ia ilmui, maka Allah akan mewarisinya ilmu yang tidak ia ketahui. Jadi kalau kita tidak bosan-bosan, seandainya kalau kita belajar ya mengawali dari Al-Quran, yaitu dengan surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah itu tatkala kita ulang-ulang, kemudian kita pahami terjemahnya atau makna yang terkandung di dalamnya, ya. Kemudian kita buka tafsirnya, kemudian ya maunya surat Al-Fatihah tadi kemana, itu akan membukakan pintu yang lainnya dengan tidak kita sadari. Ini baru surat Al-Fatihah. Belum ilmu-ilmu yang lainnya atau surat-surat yang lainnya. Nah, makanya sumber ilmu itu hanya 2. Monggo Mas. Sumber ilmu itu hanya 2, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran Karim.
dan hadis-hadis Rasulullah ataupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selainnya itu hanya sebagai perkara yang mubah, perkara yang boleh kalau kita ada kemampuan. Tetapi ilmu yang dua tadi mesti kita harus ada kemampuan. Kalau kita tidak ada kemampuan, ilmu yang dua yang kami sebutkan tadi, Al-Quran dan As-Sunnah tadi, bagaimana kita akan bisa memasuki surganya Allah? Ya, bahkan dengan kalau kita tidak belajar itu, kita tidak pernah kenal siapa si Allah. Gitu ya. Siapa si Rasul kita? Dan apa sih aturan hidup kita? Dan kemudian sadar betul dengan dirinya, sejatinya saya ini siapa dan kedudukannya seperti apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.